Halo guys, jumpa lagi bersama saya dengan si Boy. Oke guys, pada kali ini kita akan merakit sebuah motherboard dari seri AMD ya. Kalau kemarin kita sudah kebanyakan merakit dari seri Intel ya. Udah bosan, kita sekarang coba ke seri AMD. Oke, di sini sudah ada motherboardnya. Ini dari merek Abit AX78. Nah, ini motherboardnya ini masih seri ATX ya. Seri ATX ini ya lumayan memakan casing ya, karena ukurannya sangat besar. Tapi nanti kita coba pakai case akrilik ya, yang open air atau terbuka. Nah, di sini tuh saya membeli dengan harga 135.000, tapi sudah ada bonus prosesor dan fan-nya ya. Ini satu geblek sepaket seperti ini, cuma 135.000. Dan di sini keunggulannya itu ya banyak heatsinknya, ini banyak ya, maksudnya bukan banyak juga sih, tapi ya besar. Jadi ketika kita memainkan game cukup adem ya, untuk alternatif agar lebih dingin suhunya. Oke, seperti ini kurang lebih ya. Oke, nanti kita akan coba rakit dan nanti kita gabungkan dengan fan yang menggunakan RGB biar lebih cantik dan ganteng dan keren. Oke guys, ikuti video ini sampai dengan selesai. Oke, lanjut. Setelah tadi kita lihat sekilas tentang motherboard Abit AX78 seri AMD. Oke, enaknya ini kita pasang dulu guys ke case akriliknya ya. Kita pasang dulu, baru nanti kita bongkar ataupun cek prosesornya apakah ya memang sudah ada atau belum, dan sekaligus kita kasih pasta prosesor barangkali belum. Dan kebanyakan biasanya ketika bonus prosesornya sudah ada, biasanya ya ada juga yang memang tidak disertai thermal pastanya. Oke, nanti kita pasang di sini. Oke, langsung aja kita pasang ya. Ini lumayan berat. Oke, kita pasang seperti ini. Oke, kebalik. Ini kita putar, ini yang bagian belakang seperti ini. Oke, tinggal kita paskan, cocokkan, dan kita mur ya agar lebih kuat. Oke guys, sudah kita pasang di case akrilik open air. Tinggal saya kencangkan guys, karena kalau mau masang mur atau baut ini jangan langsung kencang ya, jadi harus dipaskan dulu karena biar nanti geser-gesernya gampang. Nah, ini sudah pas, tinggal saya kencangkan menggunakan obeng. Karena motherboardnya itu ukurannya ATX, sedangkan case akriliknya ini hanya untuk motherboard ITX, jadi ya agak lebih dari ini batas akriliknya, dan ini motherboardnya masih lebih sekitar 4 cm atau 5 cm. Tapi nggak apa-apa, masih bisa digabungkan lah. Oke, ini sudah kita pasang, tinggal kita kita bongkar fan AMD nya dan kita cek apakah ada bonus prosesornya atau tidak. Kita putar. Oke, kita buka pengaitnya. Oke, pengaitnya sudah terbuka, kita geser dan jeng-jreng. Ini dia. Ini masih belum ada thermal pastanya. Kita cek bonusnya apa ya. Oke, ini bonus prosesornya ya masih apa nih? Ntar dulu. AMD Athlon 64X2 4800 plus kayaknya sih ya. Oke, ini soketnya itu soket AM2 plus, soketnya itu ya AM2 plus untuk jenis soketnya. Kita pasang aja di sini. Ini ada tanda segitiga, jangan sampai terbalik. Kita pasang seperti ini. Oke, lumayan untuk bonus prosesornya. Kita nggak usah beli prosesor lagi.
Oke, sudah terpasang. Ini sudah kencang. Tinggal kita langkah berikutnya itu menempelkan atau mengoleskan thermal pasta ya. Di sini saya menggunakan thermal pasta dari HY510. Oke, langsung kita oleskan saja di sini. Oh, lumayan keras, guys. Kita oleskan di sini. Oleskan agar sedikit merata, guys, ini agar suhunya juga lebih tersalurkan dengan merata. Oke, cukup. Kita tutup lagi thermal pastanya, jangan sampai kering. Oke, jika sudah, kita pasangkan seperti ini. Oke, kita geser sebelah kanan dulu karena penguncinya sebelah sini, guys. Sepertinya kembali kita pasang dari sebelah kanan, yang ada penguncinya kita pasang terakhiran. Oke. Jika sudah, kita putar sini, guys, searah berarti kemana ya, searah jarum jam berarti berlawanan, guys. Nah, berlawanan jarum jam, agak keras. Oke, sudah bunyi, berarti sudah mengunci ya. Oke, sudah terpasang. Berikutnya kita pasang ini dulu, guys, kabel 24 pin ya. Di sini saya baru merakit PC AMD, guys, jadi masih sedikit ya agak kaku-kaku gitu ya, karena kemarin itu kebanyakan saya merakit dari seri Intel ya. Oke, nggak apa-apa, guys, kita coba ya. Oke, kabel 24 pin sudah terpasang. Kita pasang juga di sini untuk kabel 4 pinnya ya. Oke, kita pasang di sini. Oke, sudah terpasang. Kemudian di sini itu ada 4 slot RAM. Nah, di sini saya ada 3 keping ya, 3 keping, masing-masing satu keping ini 1 GB dengan kecepatan 6400 ya. Oke, dan di sini juga ada RAM, ini baru nanti saya tambahkan. Jadi yang ini itu khusus yang baru itu 2 GB. Jadi total 3 tambah 2 GB, jadi 5 GB. Oke, langsung kita pasang di sini aja, guys. Kita buka dulu slot RAM-nya. Kita urutan yang paling kecil aja dulu lah biar gampang. Ini menggunakan slot DDR2 ya. Oke, satu sudah terpasang. Balik, pokoknya harus pas dengan garis tengahnya, tinggal kalian tekan.
harus benar-benar pas ya guys. Ini slot RAM yang ketiga. Kebalik. Ya inilah kelebihan dari banyaknya slot RAM ya. Jadi kita untuk upgrade-nya itu lebih gampang ya. Karena slotnya banyak jadi bisa digabung-gabung. Tinggal kita buka RAM yang barunya. Oke, ini slot RAM yang keempat guys. Oke, sudah terpasang semua slot RAM-nya. Langkah berikutnya kita pasangkan kabel SATA. Mana ya kabelnya? Ini dia kabel SATA-nya. Kita pasang di sini guys, yang paling bawah. Nanti ujung ininya kita tempelkan ke harddisk. Untuk front panelnya ada di bagian sini. Untuk front panelnya ya. Oke, di sini ada tombol front panel. Oke, kita rakit nanti. Wah, ini tertutup di sini ya. Di sini ada tombol power. Karena ini ukuran mobonya terlalu besar, jadi menutup tombol power di bawah sini. Ini ada tombol power. Oke, sebentar saya pasangkan dulu untuk kabel front panelnya. Oke, ini untuk front panelnya sudah kita pasang, dan di sini saya tambahkan speaker buzzer atau speaker BIOS ya, agar memudahkan ketika motherboardnya normal dia akan bunyi beep satu kali ya. Kita pasang di sini, ada tulisan speaker ya. Oke, sudah terpasang. Tinggal kita hubungkan dengan harddisk. Oke guys, di sini ada harddisk yang sudah terinstall Windows 7 ya. Terinstall Windows 7, dan ini isinya itu Windowsnya itu sudah disesuaikan dengan motherboard AMD. Jadi kalau kalian dulunya itu menggunakan harddisk ini di Intel, tidak bisa digunakan di motherboard AMD karena nanti akan korup filenya itu. Jadi ketika kalian menginstal di pertama kali di motherboard AMD ya, khusus buat AMD guys. Ketika kalian dipindahkan ke Intel nggak bisa, begitupun ke sebaliknya dari Intel ke AMD nggak bisa. Jadi ini khusus harddisk buat Windows 7 motherboard AMD. Nah, kita hubungkan. Lepas dulu. Hubungkan untuk SATA-nya di sini. Oke, ini power untuk PSU-nya, power harddisk ya. Oke, kita taruh di sini. Langkah berikutnya kita tinggal hubungkan mouse dan keyboardnya. Oke guys, di sini saya lupa jelaskan ya, bahwa motherboard Abit AX78 ini dia itu off board ya, jadi tidak menggunakan atau tidak ada slot buat VGA-nya. Jadi kita harus menggunakan VGA card ya. Nah, di sini saya menggunakan VGA card dari Gigabit ya, GTX 650 kalau nggak salah itu ya. Oke, nanti kita pasang dulu ininya guys. Oke, pasangnya seperti ini ya.
di sini aja guys, karena tadi terlalu ujung ya. Kita pasang di sini. Oke, sudah bunyi klik, berarti sudah masuk. Oke, di sini menggunakan 6 pin power kali 2, karena di sini saya power supply-nya hanya ada satu untuk 6 pin powernya. Jadi di sini saya menggunakan jadi di sini saya menggunakan konverter dari SATA ke 6 pin power ya. Ya sebetulnya ini nggak recommended ya, karena memang PSU saya itu nggak pure guys. Jadi kalau misalkan alternatif lainnya ya jalan keluarnya gini, jadi menggunakan konverter. Tapi kalau kalian punya dana lebih ya lebih baik menggunakan PSU pure guys. Tapi kalau kalian yang punya dana terbatas atau kere-kore ya pakai konverter juga bisa sih guys. Ini sudah saya lakukan dan memang aman sih ya, aman sejauh ini aman, sudah 2 tahun lebih aman guys, jadi nggak usah khawatir. Sambil kalian kumpul-kumpul dana buat membeli PSU pure, boleh dicoba cara ini dulu guys. Sudah terpasang semua, harddisk sudah, tinggal kita hubungkan VGA-nya ke monitor. Di sini sudah saya rakit VGA-nya, kemudian kabel-kabelnya sudah saya cek kembali, bagus ya. Dan ini ada lampu indikator, nah merah, menandakan bahwa sudah ada listrik yang masuk ke motherboardnya. Itu untuk kabel power supply-nya, jadi sudah masuk ya, listriknya sudah masuk. Kemudian juga untuk VGA sudah masuk, ini VGA-nya ya untuk ke monitor. Kemudian ini untuk USB keyboard dan USB mouse. Di sini menggunakan keyboard yang ini, yang oranye, dan ini mouse-nya yang ini ya. Tanpa basa-basi langsung kita hidupkan aja guys. Di sini nih, kelihatan nggak guys tuh? Tombolnya itu tertutup oleh motherboard karena motherboardnya itu ATX, sedangkan case-nya itu ITX. Nah, tapi masih bisa dipakai lah. Kita tekan tombol yang merah, ini tombol power. Kita lihat. Berputar guys. Lampunya menyala ya, power, dan sudah ada bunyi beep sekali menandakan bahwa normal. Nah, kalau untuk garis itu memang dari LCD-nya ya. Ini sengaja memang khusus buat tes ya LCD-nya itu. Jadi daripada dibuang, eman guys, masih bisa digunakan. Sedang loading untuk masuk Windows-nya. Nah, yang hijau ini lampu power ya, lampu power LED, dan ini lampu power LED untuk hard disk. Indikatornya ya. Nah, kalau kedip-kedip berarti sedang membaca hard disk. Nah, dan ini hard disknya yang WDC ya, WD Green ya, 160 GB, karena hanya untuk install Windows cukup guys. Gak usah banyak-banyak ya. Ini sedang masuk Windows. Kita tunggu dulu. Sudah masuk Windows. Tunggu lagi karena memang sedang loading ya. Kita lihat untuk untuk prosesornya apa speknya ya. Nah, di sini ada kelihatan nih sistem monitor. Nah, di sini saya menggunakan 5 GB RAM, yang paling atasnya 512 5120 MB itu RAM. Kemudian di sini menggunakan AMD Athlon 64X2 dengan prosesor 4800 plus, masih dual core ya. Berarti sesuai ya untuk bonus prosesornya. Kita cek di sini. Untuk lebih jelasnya. Sesuai ya, ternyata sesuai, prosesornya sesuai. Nah, 4800 plus 2,50 GHz, RAM-nya 5 GB. Kita cek apa lagi ya? Untuk game sudah saya install guys. Mungkin nanti kalau untuk tes gamenya nanti di video yang lain aja. Kita cek ke open hardware untuk melihat suhunya ya, suhu dan yang lainnya. Tunggu dulu. Sedang loading.
Oke, ini dia sudah muncul. Bisa dilihat di sini. Tadi dulu. Kursornya menghalangi. Nah, bisa dilihat di sini motherboardnya AX ya 78. Temperatur CPU-nya di 43 aman ya, 40 aman lah. Kecepatan fan-nya untuk fan CPU-nya 2000 RPM, lumayan bagus. Dan suaranya pun adem, tidak bising. Dan untuk Core 1 dan Core 2 4751. Oke, cukup ya. Oke guys, itu dia untuk merakit motherboard AMD ya. Sebetulnya kalau untuk dari proses perakitan atau pemasangan antara Intel dan AMD sama saja guys. Cuma yang membedakan itu komponennya, sehingga kita juga memerlukan cara atau teknis yang berbeda, sedikit berbeda lah. Tapi kalau untuk urutan pemasangan semuanya hampir sama ya. Oke guys, apabila ada yang ditanyakan atau kurang paham silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Dan jangan lupa untuk di subscribe dan di like. Oke, bye bye, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.